Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat masihan ya. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini ada beberapa cara untuk mengerjakan penjumlahan bilangan bulat. Yang akan kita pelajari yaitu menggunakan garis bilangan, mistar hitung, baris berbaris, kemudian kotak hitung, dan kartu warna. Ini beberapa cara untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan memberikan subscribe dan aktifkan loncengnya, serta like dan share videonya. Penjumlahan pada bilangan bulat ini ya. Contohnya 2 tambah 5. Secara umum ya, kita belajar menggunakan garis bilangan dulu ya. Ini adalah bilangan positif. 2 dan 5-nya bilangan positif. Caranya kita langkah ke arah 2 ya. 2 langkah ya artinya. Kemudian ditambah 5 langkah lagi. Jadi secara keseluruhan yaitu menjadi 7 langkah. Jadi jawabannya adalah 7. Karena berhentinya di 7 ya. Sekarang 4 tambah 2 berarti 4 langkah. Di garis bilangan ini ada 4 langkah. Pertama, dimulai dari 0 ya. Ingat menggunakan garis bilangan kita memulainya dari 0. Kemudian tambah 2. Nah, jadi jawabannya yaitu 6. Lalu bagaimana jika penjumlahannya itu menggunakan dua bilangan yang berbeda, bilangan positif dan bilangan negatif? Kan kalau sama-sama bilangan positif ya, langkahnya akan terus maju. Kalau dengan dua bilangan yang berbeda, bilangan positif dan negatif, ini caranya. Pertama kita menggunakan kotak hitungnya yang pertama. Cara pertama. Nah, itu ada pertanyaan. Hitunglah 4 tambah negatif 7 itu berapa? Nah, kenapa penjumlahan bisa menjadi pengurangan? Penjumlahan nih dengan negatif, tapi kok bisa menjadi pengurangan? Nah, caranya nih, lihat nih di sini. Ada tumpukan yang sebelah kiri, tumpukan bola ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya ini masih ada bolanya juga. Nah, pertama positif ya. Positif itu kan tandanya seperti penambahan ya. Kita tambah dengan 4 terlebih dahulu. Ya. Kita tambah dengan 4. Bola 2 3 4. Nah, kemudian dikurangi. Kan berkurang 7 nih ya. Itu baru berkurang 1. Berkurang 2. Berkurang 3. Berkurang 4. Nah, itu baru berkurang 4. Jadi penambahan dan pengurangan itu udah habis ya yang hasil tambahkan tadi. Namun harus sampai pengurangan ke 7. Nah, jadi si kotaknya itu ternyata tekor. Tekor berapa? Nah, tekor 3. Yang dimasukkan 4, tapi yang dikeluarkan 7. Nah, jadi dari hasil itu diperoleh 4 dikurangi 7. Nah, sama halnya ini 4 dikurangi 7 dia ya. Makanya dia menjadi min atau berkurang ya. Jadi ingat ya, ketika ada dua tanda berbeda ini, positif ketemu negatif, nanti akan menjadi pengurangan ya. Cara yang kedua yaitu dengan cara baris berbaris ya. Masih sama dengan menggunakan soal 4 ditambah negatif 7. Nah, ini posisinya nih orangnya.
dia posisi dimulai dari 0. Karena pertama 4 ya, berarti 4-nya positif, berarti mengarah ke positif. Setelah sampai ke titik keempat ya, titik keduanya, karena ditambah min 7 maka dia mundur. Melangkah mundur sebanyak 7 langkah. Nah, hasil akhir itu sama aja di titik akhir orang itu berjalan. Nah, jadi hasilnya bah ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Cara yang ketiga itu menggunakan garis bilangan. Kalau yang pertama tadi kan kita menggunakan garis bilangan untuk dua bilangan positif ya. Sekarang kita gunakan untuk bilangan positif dan negatif. Bagaimana caranya? Yuk. 4 ditambah 7 ditambah negatif 7. Nah, titik pertama ingat selalu di 0 ya. Kita mulai dengan 0. 4 ke kanan ya, karena positif. Kemudian sampai ke titik 4 ya. Kita ke kiri 7 karena negatif 7. Dan titiknya berhenti di titik negatif 3. Maka hasil akhirnya atau titik akhirnya itu menjadi hasil ya, itu negatif 3. Ya. Ingat, pastikan berangkatnya titik awalnya itu dimulai selalu dari 0. Ini menggunakan cara yang sama untuk menentukan hasil dari negatif 7 ditambah 4. Nah, ini garis bilangannya. Oke, kita mulai dari negatif 7. Maksudnya kita mulai dari 0 ke negatif 7. Ya, ke kiri. Kemudian 4 ke kanan, karena bertambah 4. Kalau bertambah itu ke kanan, berkurang itu ke kiri. Oke, hasilnya negatif 3. Sekarang kita akan menggunakan mistar hitung untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Ada soal atau contoh ya. Di sini 4 ditambah negatif 6. Caranya, anggap ini adalah dua buah mistar dengan muatan negatif dan positif. Caranya, pastikan angka nolnya dia sejajar ya. Kemudian kita geser sebanyak 4 langkah ke kiri agar 0 dan 4-nya ini sejajar, karena 0-nya 4-nya positif ya. Kita beri tanda, kemudian kita geser 6 ke kiri. Nah, jadi angka 0-nya tepat di bawah, di atas negatif 2. Jadi, hasil dari 4 tambah negatif 6 itu negatif 2. Sekarang kita menggunakan kartu warna untuk menghitung hasil penjumlahan bilangan bulat. Kita anggap ini adalah kartu hijau ya. Kartu hijau ini memiliki atau mewakili bilangan positif. Kemudian kartu merah ini mewakili bilangan negatif. Nah, jika kedua buah bilangan ini menjadi satu ya, dua buah bilangan ini menjadi satu, itu mewakili bilangan 0. Jadi sepasang ini, pasang positif dan negatif kan sama aja 1. Misal 1 dikurang 1 berarti kan 0. Contoh 5 tambah 3 berarti 5. Ini kan positif nih ya. Berarti ada 5 kartu hijau, kemudian ditambah 3 positif, berarti ditambah 3 kartu hijau. Jadi hasilnya adalah 8, karena ada 8 kartu hijau. 1, 2, 3, 4 ya.
4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang untuk dua buah bilangan yang berbeda, bilangan positif dan negatif. Ada 6 kartu hijau. Karena ada 6 bilangan positifnya. Ini 6. Bilangan positifnya 6, berarti ada 6 kartu hijau. Kemudian ditambah negatif 4. Karena ini negatif, maka kita tambahkan kartu merah ya. Nah, kita berikan kartu merah. Nah, karena ini menjadi satu pasang, berpasangan ya. Berarti ini 0, ini kan? Ini 0, 0, 0 ya. Dan berarti yang ini tinggal 1, 2. Jadi ada hasilnya adalah 2 bilangan positif ini ya. Karena yang ada sisa adalah hijau, berarti dia positif. Kemudian contoh yang ketiga itu 4 ditambah negatif 7. 4 bilangan positif ya. Berarti ada 4 kartu hijau, kemudian ditambah negatif 7. Berarti ada 7 negatif atau 7 kartu merah. Jadi hasilnya adalah negatif 3 karena ada 3 kartu merah. Merah mewakili bilangan negatif, berarti ada 3 bilangan negatif ya, atau negatif 3 hasilnya. Ini ada contoh-contoh soal lagi ya, kita bahas. Ada 3 soal dengan 2 bentuk ya. Yang pertama A, 2 tambah 3 dan 3 tambah 2. Kita jawab menggunakan garis bilangan ya. Yang pertama, A yang pertama, 2 ditambah 3. 2 ke kanan, karena positif ya. Kemudian ditambah 3, berarti tambah 3 ke kanan. Berarti hasilnya adalah 5. Yang kedua, yaitu G tambah 2. 3 ke kanan, 3 positif, kemudian ditambah 2 positif. Maka hasilnya adalah 5. Sekarang bagian B. B yang pertama, negatif 5 ditambah 6. Negatif 5 ke kiri, karena negatif ya. Kemudian ditambah 6. Lanjutkan panahnya ke arah positif. Maka hasilnya adalah 1. Yang kedua itu 6 ditambah negatif 5. Positif 6 itu ke kanan. Kemudian ditambah, selanjutkan dari 6 ke arah kiri, negatif 5. 6 ditambah negatif 5 yaitu 1. Kita lanjutkan bagian C. Negatif 3 ditambah negatif 4. Pertama ke kiri ya, negatif 3. Kemudian ditambah lagi negatif 4. Dimulai dari 3, negatif 4 ya. Jadi adalah negatif 7. Yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 3. Oke. Pertama negatif 4 ke arah 4 ya, 4 langkah ke kiri, kemudian ditambah 3 langkah ke kiri. Hasilnya berarti negatif 7. Jadi, nah, kalau kita amati tadi ya, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 2 juga 5 ya tadi. Berarti hasilnya kan sama nih, berarti 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, sama 5. Negatif 6 tambah, negatif 5 ditambah 6 sama dengan 6 tambah negatif 5, sama dengan 1. Begitupun yang ketiga, berarti ini disebut adalah sifat komutatif penjumlahan. Jadi susunannya dibalik, hasilnya akan sama ya. Secara umum itu jelas A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, ini ada beberapa bilangan,
kalian diminta untuk memasangkan agar ketika dijumlahkan itu hasilnya 0. Silahkan pilih. Oke, kalian sudah memilihnya. Kita cek ya. Kita cari bilangan. Nah, yang pertama bilangan 5. Ada nggak pasangannya? Yaitu dengan negatif 5. Nah, kan kalau 5 ditambah negatif 5 hasilnya 0. 2009 ada tidak pasangannya? Ya, ada pasangannya, yaitu 2009 dan negatif 2009. Karena 2009 tambah negatif 2009 itu hasilnya 0. Ada lagi? Ya, benar. Negatif 105 itu tidak ada pasangan, ya. Karena sama-sama negatif adanya. Negatif dan negatif. Kemudian negatif 71. Oke, bagus. Ada ya. Negatif 71 itu berpasangan dengan 71. Ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 0. Ada lagi? Negatif 24 pasangannya dengan 24. Jadi ya, apa ada lagi? Tidak ada ya. 38 ini sama-sama positif ya. Dengan pojok ini 8 tidak ada. Tidak ada pasangan, tidak ada pasangan, tidak ada pasangan. Oke. Nah, jadi dua buah bilangan yang dijumlahkan hasilnya 0. Dua bilangan itu adalah saling inverse atau lawannya. 5 atau positif 5. 5 ini disebut bilangan positif walaupun tidak ada tanda plusnya. Itu lawannya atau kita sebut dengan inverse. Inverse-nya dari 5 yaitu negatif 5. Positif 2009. Ya, ini sama. Walaupun di sini ada tanda, di sini nggak ada tanda, sama ya. Tadi dijelaskan. Inverse-nya, lawannya yaitu negatif. Positif, lawannya negatif. Ya. Kemudian negatif, lawannya dia positif. Atau boleh tidak ditulis tanda positifnya. Ini kan ada tanda positif nih. Kalau tidak ditulis, boleh. Ya. Jumlah dua buah bilangan yang saling berlawanan itu selalu 0. Atau ditulis A ditambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Silakan tentukan hasilnya dari soal nomor 3. Oke, sudah selesai. Kita koreksi. Jawaban dari soal nomor 3 yaitu 6, 12, dan negatif 7. Ya. Jadi, kesimpulannya ya, bilangan berapapun jika ditambah dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, kita lihat 6 tambah 0 hasilnya 6. 0 tambah 12 hasilnya 12. 0 tambah negatif 7 hasilnya negatif 7. Nah, kita selesaikan dengan ini ya. Soal nomor 5 kita selesaikan. Soal nomor 5 silakan dikerjakan. Silakan di pause dulu. Oke, sudah selesai. Kalian sudah memiliki jawabannya, kita koreksi. Yang pertama, 2 tambah 3 tambah 4. Perhatikan di soal yang pertama, yang A pertama, 2 tambah 3 nya di dalam kurung. Ingat ya, operasi penjumlahan yang ada di dalam kurung itu selalu dioperasikan terlebih dahulu. Ya.
Jadi yang di dalam kurung silahkan dikerjakan terlebih dahulu. 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Kemudian yang kedua, 2 tambah 3 tambah 4. 3 tambah 4 dalam kurung. Berarti 3 tambah 4 kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 7. 9 ya. Nah, jadi itu hasilnya sama. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 ya. Cuman dibedakan tanda kurungnya. Begitupun yang soal nomor 3, lihat. Yang nomor 2, negatif 5 tambah 7, berarti 2 ya. Tambah 1, 3. Dan 5 tambah 7 tambah 1 dalam kurung 7 tambah 1, 8. Negatif 5 tambah 8 adalah 3. Jadi hasilnya sama ya. Yang nomor C, poin C. Negatif 3 tambah negatif 4 yaitu negatif 7. Karena dalam kurung kita kerjakan dulu. Negatif 7 tambah 6 sama dengan 1. Kesimpulan dari soal nomor 5 yaitu tadi pengerjaan 2 kali itu hasilnya sama kan ya. Nah, itu dinamakan asosiatif penjumlahan ya. Jadi siapa yang dikerjakan terlebih dahulu hasilnya akan tetap sama. Itu bilang sifat asosiatif penjumlahan ya. Bagian manapun yang dikerjakan terlebih dahulu akan sama. Oke, jadi dari beberapa contoh dan cara tadi ya, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dua buah bilangan positif ya, hasil penjumlahan dua bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian jumlah dua bilangan negatif itu akan menghasilkan bilangan negatif juga. Lalu jumlah bilangan positif dan negatif itu adalah sama dengan selisih atau pengurangan ya kedua buah bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Perhatikan contohnya 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Perhatikan 8 adalah angka yang lebih besar dari 5. Sedangkan selisihnya 8 dikurangi 5 itu 3. Ingat tadi 8 adalah angka yang lebih besar dan tandanya yaitu negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Oke, sekian. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe serta like dan share videonya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.